Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah vektor autoregresif. Eh, jadi vektor autoregresif ini adalah sebuah metode yang cukup bisa digunakan dalam pembelajaran multivariat kita dari data time series. Kayak gitu. Nah, ini mungkin akan kita bahas lebih lanjut kenapa bisa seperti itu. Jadi, seperti yang kita ketahui ada beberapa persamaan yang disebut sebagai simultaneous equation atau persamaan simultan. Persamaan simultan, bagaimana artinya persamaan simultan? Persamaan simultan adalah sebuah persamaan di mana kita tidak memiliki kondisi yang jelas mengenai mana yang independen dan mana yang independen variabel, kayak gitu. Jadi akhirnya kita jadi tidak bisa mendefinisikan itu. Oh, ini adalah independen variabel kita, ini adalah dependent variabel kita. Kenapa? Karena keduanya saling mempengaruhi, gitu. Nah, karena keduanya saling mempengaruhi, ini kemudian membuat kita tidak bisa melakukan regresi yang namanya regresi OLS, kayak gitu. Hal ini dikarenakan dalam regresi OLS, seperti yang kita ketahui, kita harus mampu mendefinisikan dengan jelas mana yang dependen dan mana yang independen variabel. Dalam kondisi ini, kita tidak bisa melihat hal tersebut karena keduanya dapat menjadi dependent variabel satu sama lain. Nah, seperti yang kita ketahui di sini, misalnya persamaan mengenai banking competition dari total revenue dan quantity. Jadi Q adalah bank output ya, quantity dari outputnya, sedangkan TR adalah total revenue, kayak gitu. Nah, pada contoh tersebut kita dapat melihat bahwa ternyata Q itu adalah sebuah variabel dependen yang dipengaruhi oleh P sebagai variabel independennya. Hal ini tentu menarik karena di sisi lain P adalah komponen dari revenue, total revenue. Total revenue rumusnya adalah Q dikali P. Dan ternyata Q malah jadi independen variabel dari TR atau total revenue tersebut. Artinya apa? Ada sebuah hubungan saling mempengaruhi dari Q dan P. Q dipengaruhi oleh P, sedangkan di sini Q mempengaruhi total revenue yang di dalamnya ada unsur P juga. Maka di sini ada sebuah kondisi yang sifatnya simultan. Kita tidak bisa mendefinisikan mana yang mempengaruhi mana dalam persamaan berikut. Karena kemudian kita tidak bisa mendefinisikan lebih lanjut mana yang mempengaruhi mana, maka ini menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri buat kita karena dalam OLS kita tidak boleh meregres sesuatu yang tidak jelas posisi independen dan dependennya. Kayak gitu. Nah, di sini kalau kita lihat lebih lanjut, eh, ya bersama simultan karena output adalah fungsi dari price, sedangkan TR adalah fungsi dari output. Gitu. Nah, ini kemudian membuat sebuah kondisi yang disebut sebagai persamaan simultan. Ini adalah paper yang ada di Sever dan di Salvo tahun 1994. Nah, kenapa kemudian ini tidak diperbolehkan? Seperti yang tadi saya katakan, simultaneous equation ini adalah sebuah kondisi di mana variable dependent itu bidirectional, yaitu saling mempengaruhi, di mana itu tidak boleh dalam OLS, tidak boleh ada endogenitas. Kenapa? Karena variabel independen di variabel di dalam OLS itu harus memiliki definisi exogen atau tidak endogen. Artinya apa? Dia tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, apalagi oleh variabel dependennya sendiri. Nah, alternatifnya kita bisa saja menggunakan indirectly square, two-stage least square, instrument variable sebagai alat prediksi dari kondisi simultaneous equation seperti ini. Namun yang menarik ketika kita menggunakan, kalau kemudian datanya cross section, maka itu adalah pilihan-pilihan yang mungkin harus dipilih dan tidak ada pilihan lainnya. Namun ketika kita menggunakan data time series, ada sebuah fitur unik yang kemudian bisa dimanfaatkan dalam mengolah data-data yang memiliki persamaan simultan seperti berikut. Kayak gitu. Yaitu dengan menggunakan fungsi yang disebut sebagai vektor autoregresif. Jadi vektor autoregresif adalah sebuah persamaan atau sebuah metode kalau saya bilang di mana kita mencoba menggunakan konsep time seriesnya untuk menyelesaikan masalah simultaneity.
kayak gitu. Bagaimana caranya? Seperti yang kita ketahui tadi, apa namanya, kita tidak boleh meregress Y1 dan dengan menggunakan Y2 ketika kemudian di saat yang sama kita juga meregress Y2 dipengaruhi oleh Y1. Kenapa? Karena ada hubungan saling mempengaruhi. Jadi nggak boleh nih Y1T sama dengan B10, B11, Y1T. Sorry, Y2T yang ini nih nggak boleh nih. Unsur ini, simultanity-nya. Ketika kemudian dia T-nya sama. Begitu pula dengan Y2T dipengaruhi oleh Y1T, itu nggak boleh. Namun yang unik adalah, kenapa? Untuk mencegah masalah endogeneity ini atau masalah simultaneity ini, kita bisa menggunakan konsep time series. Jadi instead of kita pakai T, di sini kita bisa pakai T-1. Jadi Y2-nya kita pakai T-1, sedangkan yang diregress sebagai dependent variable di persamaan yang kedua, jadi ini tuh ibarat ada dua persamaan ya teman-teman. Y1T dan Y2T. Kalau di sini Y2T-nya ini, kalau nggak boleh Y1 tidak dipengaruhi oleh Y2T, sedangkan Y2T-nya dipengaruhi oleh Y1T, maka kita bisa men-solve ini dengan menggunakan T yang berbeda sebagai independent variable. Dalam kasus ini misalnya Y1T dipengaruhi oleh Y2T, tapi T-nya min 1. Begitu pula dengan Y2T. Y2T di dependent variable, di variable independen Y1T-nya itu di min 1-in. Jadi di leg sebelumnya, sehingga akibatnya apa? Y1, Y2T min 1 dan Y2T itu variabel yang berbeda. Kayak gitu. Dan ujungnya kita bisa bilang di sini dia tidak terkena masalah simultaneity. Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu cara untuk men-solve problem simultaneity yang ada pada persamaan sebelumnya. Dengan cara variabel independen yang kita buat pakai unsur time series aja, kita pakai lag aja. Kayak gitu. Nah, persamaan ini kemudian bisa kita tulis dalam matriks. Jadi Y1T, Y2T sama dengan B0, B1, B10, B20. Nanti di sininya adalah B11, alfa 11, alfa 21, beta 21. Nanti dikali sama vektor dari Y1T min 1, Y2T min 1. Yang kalau dikalikan ini sama aja kayak persamaan yang ada di atasnya. Nah, bentuk ini kemudian bisa dirubah, disederhanakan menjadi structural form. Jadi unsur yang samanya unsur yang berbedanya kita hilangkan, kita ambil yang samanya yaitu sini YT, beta 0, beta 1, apa namanya, YT min 1, apa namanya, dan U1T, UT. Kayak gitu. Jadi, kenapa kemudian? Jadi unsur koefisiennya kita sederhanakan jadi beta 1, yang di sini kita pakai Y1 aja, atau YK-nya aja gitu, yang kemudian kita pakai. Di mana di dalamnya bisa ada dua unsur, yaitu si Y1T1 atau mungkin Y2T-1, tergantung dari persamaan mana yang kita pakai. Kayak gitu. Jadi, bentuk ini yang kemudian disebut sebagai structural form. YT sama dengan B0 tambah beta K, YT min K, itu plus UT. Y-nya ini bisa tergantung ada berapa Y di sini. Di sini ada 2 Y. Nah, ini disebut sebagai structural form. Kayak gitu. Dari vektor autoregresif, di mana pada persamaan vektor autoregresif ini kita bisa melihat bahwa variabel independennya di leg sekarang, sedangkan variabel independennya pada leg sebelumnya. Kayak gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian ada contemporaneous term, seperti yang tadi kita katakan, misalnya apa? Instead of kita pakai Y2T min 1 aja, kita pakai Y2T di sini juga. Ini kemudian tidak boleh ya kan? Tidak bisa, kenapa? Karena ketika kemudian ada persamaan itu, apa namanya? Maka ini akan membuat adanya semacam endogeneity. Gitu. Jadi ada endogeneity, kenapa? Karena Y1T dipengaruhi oleh Y2T, nah kan Y2T-nya jadi dependent variable yang dipengaruhi oleh Y1T. Jadi nggak jelas siapa yang mempengaruhi siapa dalam persamaan ini. Maka oleh karena itu persamaan ini tidak cukup baik untuk digunakan dalam pengolahan data OLS kita. Gitu. Nah, persamaan ini sebenarnya bisa ini makanya kemudian persamaan ini disebut sebagai primitive form. Kenapa? Karena punya contemporaneous term yang diwarnai hijau ini. Gitu. Kenapa? Karena ini nggak boleh ada endogeneity. Nah, ini bisa diubah untuk kemudian diolah dengan menggunakan metode
apa namanya, OLS kayak gitu. Dimana itu akan menghasilkan persamaan mirip seperti persamaan dari vektor autoregresif tadi. Caranya gimana? Kita tulis dalam persamaan matriks. Nanti di sini akan muncul alfa 12 0 0 alfa 22. Nah, kalau sisi ini kan sama kayak sisi yang kiri ya kan. Jadi sisi yang sebelah sini itu sama aja kayak sisi sebelah kanan. Kita pindahin ruas ke sebelah sana, alfanya ini di inverse. Sehingga nanti muncul 1 min alfa 12 minus alfa 22 1. Ya 1T, ya 2T. Gitu. Jadi ketika di inverse hasilnya akan jadi seperti yang di bawah. Dan persamaan ini kemudian bisa disederhanakan dilambangkan dengan A YT sama dengan beta 0 plus beta 1 YT min 1 plus UT. A-nya lalu pindah sebelah kanan lagi di inverse ke sebelah sini, sehingga nanti bentuknya akan jadi seperti standard form. Jadi kalau ada contemporaneous term, maka nanti vektor autoregresifnya bisa saja di-convert menjadi vektor autoregresif nanti, tapi nanti notasinya menggunakan A karena bentuknya mungkin agak sedikit berbeda, dia menggunakan standard form. Kayak gitu. Jadi bentuk primitif ini adalah bentuk yang tidak baik ya. Ini harus diubah dan bisa diubah menjadi standard form. Sedangkan bentuk normalnya ini adalah seperti ini. Ketika kemudian memang dia sudah tidak menggunakan struktural atau tidak menggunakan contemporaneous term dari persamaan pertamanya. Kayak gitu. Nah, ada beberapa catatan mengenai vektor autoregresif, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah dia memiliki variabel yang bisa diubah-ubah menjadi variabel endogen. Kayak gitu. Ketika dalam persamaan sebelumnya, mungkin semua variabel itu harus secara define, di-define terlebih dahulu mana endogen, mana exogen. Tapi dalam vektor autoregresif, kita bisa saja menggunakan semua variabel itu menjadi endogen dan yang lainnya menjadi exogen. Kenapa? Karena memang di sini mengakomodir hal tersebut. Selain itu, di sini juga mungkin lebih fleksibel daripada univariate AR, karena dalam AR kita hanya meregress Y1T terhadap Y1T min 1. Sekarang kita masukin variabel lainnya dengan length yang berbeda. Jadi dia lebih banyak indikator-indikator yang bisa ditelah dalam situ. Namun problemnya adalah dia theoretical. Theoretical ini bisa menjadi problem, bisa juga menjadi kekuatan mungkin ya gitu. Jadi seringkali kita mungkin punya teori mengenai bagaimana kemudian performa mempengaruhi gaji misalnya gitu. Tapi apakah kita memiliki teori mengenai gaji mempengaruhi performa? Padahal dalam metode vektor autoregresif, secara bergantian dependen variabelnya itu akan dimasukkan sebagai independen dan begitu pula independennya akan dimasukkan sebagai dependen. Nah, mungkin saja kalau kita lihat di sini kan ada dua persamaan ya, kalau ada dua variabel, mungkin saja persamaan Y1T, Y2T ini ada teorinya, sehingga dia punya basis teori yang kuat. Tapi persamaan kedua di bawahnya, apakah dia memiliki teori? Belum tentu. Dan kalau nggak punya metode teori jadi kayak gimana? Ya otomatis jadi theoretical. Nggak ada landasannya untuk berbicara hasil dari temuan di persamaan yang kedua. Kayak gitu. Apalagi kalau variabelnya makin banyak. Ketika kita punya 3 variabel yang pengen dites sebagai endogen variabel, maka mungkin nanti ada 3 persamaan yang muncul. Kayak gitu. Dan kita harus hati-hati menginterpretasikannya karena mungkin beberapanya belum common sebagai teori. Lalu kemudian yang kedua adalah appropriate leg length. Kita mungkin agak kesulitan mengidentifikasi berapa sih leg yang ideal buat vektor autoregresif. Karena seperti yang kita ketahui di sini kita memasukkan unsur time series. Di sini kita berhenti pada leg 1, tapi kan sebenarnya bisa di-extend lebih banyak lagi. Bisa leg 2, leg 3, dan seterusnya. Dan kita kan punya permasalahan, kira-kira kita akan berhenti di leg yang mana. Kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah all components should be stationary in the same degree. Jadi semua variabel yang akan kita olah dalam vektor autoregresif itu harus sudah stasioner di level stasionaritas yang sama. Artinya apa? Kalau data levelnya belum stasioner dan dia butuh diturunkan satu kali, maka semua variabel yang dimasukkan juga harus seperti itu. Nggak boleh ada satu variabel yang dia stasioner sedangkan yang lainnya belum stasioner. Ibaratnya datanya belum diturunin dia udah stasioner. Sedangkan yang lain butuh diturunin sekali, maka itu kemudian datanya tidak bisa diolah dengan menggunakan var. Karena level integrasinya berbeda. Kalau kita ingat di pertemuan sebelumnya membahas mengenai integrasi. Nah,
Ini adalah nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Oke, ini mungkin teorinya. Nah, bentar ya teman-teman. Ya, Oke, maaf tadi ada sedikit ini. Nah, masalahnya kalau nanti kita lihat lebih lanjut, hasil pengolahan data VAR itu akan memiliki interpretasi yang sangat banyak. Bayangkan kalau kita punya tiga persamaan dependent variable dan kemudian masing-masing tiga variabel itu kemudian di regress dengan leg 2. Maka nanti persamaan pertama kita bisa punya sekitar 6 variabel independen. Karena variabel Y1 ada 2 leg, Y2 ada 2 leg, Y3 ada 2 leg. Persamaan kedua ada 6, persamaan ketiga ada 6. Maka kita punya 18 independen variabel. Bagaimana cara kita mengambil kesimpulan? Ini yang jadi sedikit tantangan dalam pengolahan data vektor autoregresif. Makanya kemudian diperkenalkan tools-tools tambahan untuk mengidentifikasi kira-kira mana variabel yang penting buat kita teliti dan mana yang tidak. Kayak gitu. Nah, yang pertama adalah, ini ada 3 tools yang kemudian bisa dipakai dalam analisa tersebut. Yang pertama adalah Granger Causality. Ini sudah kita pelajari kemarin, cuman ini akan jadi, kemarin yang kita pelajari itu adalah Granger Causality yang sifatnya umum ya, yang sifatnya bisa dipakai dalam semua pengolahan. Tapi sebenarnya dalam metode autoregresif atau vektor autoregresif akan ada Granger Causality yang spesifik yang kemudian bisa dipakai untuk menganalisa hasil dari pengolahan vektor autoregresif kita. Nah, yang kedua adalah impulse response, lalu nanti ada variance decomposition. Yang pertama adalah Granger Causality. Granger Causality adalah sebuah tes di mana kita mencoba tes apakah sebuah variabel itu mempengaruhi variabel lainnya atau tidak. Ini kita sudah bahas kemarin. Jadi kita mengetes leg-leg variabel independen pada persamaan kita, apakah dia signifikan mempengaruhi variabel dependennya. Nanti kan gantian, Y2 jadi variabel dependen, Y1 jadi variabel dependen, apakah semua variabelnya itu Granger cause terhadap Y1. Y2 jadi variabel dependen, apakah variabel mempengaruhi Y2. Nanti kita jadi bisa bertanya, oh Y1 dipengaruhi oleh Y2, Y2 dipengaruhi oleh Y1. Jadi nanti kita bisa lihat, oh ada hubungan saling mempengaruhi, saling menyebabkan secara causality-nya Granger. Kayak gitu. Nah, ini yang kemudian nanti bisa kita lihat lebih lanjut.
Nah, yang kedua adalah impulse response. Jadi, impulse response adalah sebuah tes di mana kita mencoba melihat kalau kita kasih shock pada satu variabel, shocknya ini akan kebawa di variabel lain sebesar berapa sih? Kayak gitu. Ini bisa dipakai juga dengan menggunakan var. Nah, lalu yang terakhir adalah adanya variance decomposition. Kalau tadi kita melihat impulsnya nilai minnya, di sini kita juga bisa melihat dampak variance-nya. Jadi kalau kemudian ada shock pada variabel tertentu, variance dari variabel lain itu berubah nggak sih sebagai dampak dari shock tersebut? Kalau kemudian variance dari shock tersebut tersebar dari banyak variance dari variabel lain, maka kemungkinan variabel tersebut cukup terpengaruh oleh variabel lainnya. Nah gitu, nanti kita akan lihat seperti apa. Contohnya dalam pengolahan if-use. Tapi ini adalah gambaran singkat mengenai tools-tools yang bisa dipakai dalam menganalisa vektor autoregresif. Kenapa? Karena tadi variabel independen akan sangat banyak kalau kita perhatikan dalam pengolahan vektor autoregresif. Nah, ini adalah catatan tambahan bahwa kita juga bisa memasukkan sebuah exogenous variable, karena tadi kan kalau kita masukin YT sebagai variabel dependent, lalu nanti YT1 sebagai variabel dependent, YT2 sebagai variabel independent, lalu kemudian gantian nanti YT2 jadi variabel independent. Nah, ini karena semuanya kita gantian treat sebagai variabel endogen. Tapi kita bisa saja masukin satu variabel exogen, misalnya kita masukin inflasi, ini kan saham perusahaan A, saham perusahaan B, perusahaan C, itu ganti-gantian jadi dependent variable untuk mengetahui siapa yang mempengaruhi siapa. Tapi semuanya mungkin dipengaruhi oleh inflasi, jadi inflasi kita masukkan sebagai exogenous variable. Kayak gitu. Nah, perlu diperhatikan juga dalam pengolahan impulse response dan variance decomposition, urutan variabel itu penting. Gitu. Jadi, variabel yang paling banyak yang paling banyak dipengaruhi itu adalah variabel yang pertama kali disusun harusnya, baru kemudian diikuti. Jadi biasanya kita kan Granger course dulu, variabel ini banyak dipengaruhi oleh yang lain, maka dia adalah urutan pertama, lalu urutan kedua, dan urutan ketiga, kayak gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi bahasan kita untuk teori dari VAR itu sendiri. Setelah ini kita akan masuk ke pembahasan if-use-nya, kayak gitu. Mungkin itu dulu dari saya, sampai ketemu di video sebelah. Terima kasih.